Selamat datang di Food Indonesia. Di episode pertama kali ini, saya datang dengan peralatan yang bisa dibilang cukup mengenaskan gitu. Tidak ada unsur estetik, tidak ada lampu-lampu RGB, tidak ada studio yang proporsional gitu. Bahkan saya saat ini melakukan recording di gudang. Malam-malam, istri dan mertua sudah mulai tidur, hanya ditemani oleh suara-suara jangkrik dan knalpot-knalpot pret-pret yang bisa saja lewat sewaktu-waktu gitu. Dan tentunya alasan saya memakai masker, selain untuk menutupi kegantengan saya juga tidak ingin identitas saya ini terungkap gitu. Karena tema-tema yang ada dalam video saya ini murni berasal dari otak saya, yang bagi teman-teman yang mengenal saya, pasti sudah mengetahui bahwa isi dari otak saya ini terlalu mengundang kontroversi dan huru-hara. Jadi demi keamanan bersama, maka untuk sementara saya ingin merahasiakan identitas saya gitu. Apakah kalian pernah menyadari, melihat, ataupun pernah meneliti tentang perilaku aneh atau kondisi seseorang beberapa saat bahkan beberapa hari sebelum orang itu meninggal? Kita bisa melihat fenomena-fenomena aneh seperti ini. Misalkan pada contoh kakek-kakek kita. Ketika mereka mengalami penyakit yang dikarenakan usia, terkadang kita bisa melihat mbah-mbah kita ini mengalami kesembuhan yang bahkan membuat kita sendiri bingung. Namun kesembuhan tersebut hanya berlangsung beberapa saat sebelum mereka meninggal. Nah, sebenarnya itu apa yang terjadi? Apakah sains atau ilmu pengetahuan saat ini mampu menjelaskan fenomena-fenomena tersebut? Pada video kali ini, mari kita bahas bersama, jangan di-skip, dan cari posisi senyaman mungkin, karena kita akan memasuki sebuah pembahasan yang akan menggetarkan hati, membuat kalian merinding, dan tentunya membuat kalian merasa tidak nyaman. Kita akan membahas sesuatu yang disebut dengan terminal lucidity. Sebuah fenomena yang akan membuat kalian bertanya-tanya, apa itu kesadaran? Dan video ini nantinya bukan berisi tentang pembahasan, melainkan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap? Mari kita intro dulu. Oke, kita mulai dari sebuah kasus yang cukup fenomenal. Pada tahun 1933, sebuah rumah sakit jiwa di Jerman dihebohkan dengan sebuah fenomena aneh yang dialami oleh pasien yang bernama Anna Katharina Ehmer, seorang wanita yang berusia pada saat itu berusia 26 tahun. Para dokter dan staf yang menangani Anna tersebut dibuat terkejut terheran-heran melihat tingkah laku Anna pada saat itu. Pasalnya, Mbak Anna ini sejak lahir mengalami penyakit meningitis yang membuat dirinya mengalami perlambatan pertumbuhan dan kebisuan sejak lahir. Para dokter dan staf di sana dikagetkan dengan kondisi Anna yang tiba-tiba dalam tanda kutip sembuh atau mengalami kesembuhan atas penyakitnya. Mereka melihat Anna ini berjalan-jalan di rumah sakit dan berbicara layaknya orang normal. Mbak Anna ini bahkan sampai bisa berkata pada dokternya, berkata seperti ini, "Saya sudah selesai, saya ingin pergi, saya sudah bahagia." Merinding sekali. Dan Ana ini juga sempat bernyanyi bahkan menari depan para dokter dan staf yang ada di sana. Nyanyian itu tentunya membuat seisi rumah sakit juga merinding juga gitu. Dan aktivitasnya tersebut itu berlangsung selama sekitar setengah jam. Para dokter dan staf yang ada di sana tentunya hanya bisa tertegun dan menelan lidah mereka gitu, melihat tingkah laku Mbak Ana ini. Namun selama beberapa hari setelah fenomena-fenomena aneh tersebut yang dialami oleh Mbak Ana tadi, akhirnya Ana mengembuskan nafas terakhirnya di umur 26 tahun. Peristiwa tersebut tuh layaknya sebuah api yang ada di kompor gas gitu. Jadi kalau gas itu udah mulai habis, itu kan apinya kan akan membesar terlebih dahulu, seperti itu, sebelum akhirnya api itu tidak keluar sama sekali, dikarenakan energi yang ada di dalam gas itu sudah habis. Fenomena kesembuhan yang terjadi sebelum kematian ini sebenarnya sudah diteliti selama beberapa ratus tahun, bahkan sejak zaman Ibnu Sina. Namun sampai saat ini, ilmuwan pun masih dibuat bingung tentang apa sebenarnya fenomena tersebut.
Pada tahun 2019, seorang dokter asal Jerman yang bernama Michael Nahm menulis fenomena ini dalam jurnalnya dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity ini menurut dokter Nahm berarti kembalinya kejernihan pikiran dan ingatan seseorang yang tak terduga sesaat sebelum kematian. Pasien yang menderita gangguan kejiwaan, gangguan neurologis, atau gangguan-gangguan di dalam otak yang parah. Dalam jurnalnya, dia juga merangkum kumpulan fenomena-fenomena tersebut yang tentunya berkaitan dengan terminal lucidity. Tercatat sebanyak 83 kasus yang dirangkum selama 250 tahun terakhir tentang fenomena ini. Dan kebanyakan dari kasus tersebut dialami oleh pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan pada otaknya gitu, seperti stroke, meningitis, Alzheimer, dan lain sebagainya. Oke, kita akan memasuki segmen penyebab kenapa terminal lucidity ini terjadi gitu. Dalam beberapa penelitian, menurut para ilmuwan, mereka menduga ada dua faktor yang bisa mempengaruhi fenomena terminal lucidity ini. Faktor-faktor diantaranya adalah yang pertama, ketika manusia itu mengalami kerusakan dalam sel syaraf mereka, sel syaraf otak mereka, maka saluran yang ada pada syaraf otak mereka ini akan menyempit, sehingga aliran sel-sel yang akan lewat jadi terhambat. Ketika fenomena terminal lucidity ini terjadi, syaraf-syaraf itu yang dulunya itu menyempit, tiba-tiba melonggar, sehingga sel-sel yang dulu terhambat seperti sel darah, sel oksigen, dan sebagainya, akhirnya bisa lewat dengan lancar ya, tanpa ada hambatan apapun. Nah, ketika sirkulasi yang terjadi di otak ini sudah lancar atau lancar jaya, maka organ-organ yang dulunya itu tidak berfungsi karena kurangnya suplai energi atau suplai oksigen atau hal yang lain sebagainya, seketika menjadi berfungsi kembali dan akhirnya terciptalah sebuah kesembuhan dalam tanda kutip. Namun, karena suplai oksigen dan suplai sel-sel yang lainnya itu sebenarnya terbatas, akhirnya lama-lama juga akan habis juga. Dan otak tidak lagi mendapatkan suplai-suplai oksigen maupun sel-sel yang lain. Sehingga syaraf-syaraf yang ada di otak itu tidak lagi berfungsi kembali dan akhirnya membuat si manusianya tersebut meninggoy. Faktor yang kedua adalah ketika manusia dalam keadaan fisik yang drop atau sudah tidak bisa apa-apa, maka manusia tersebut akan menciptakan situasi yang biasa kita sebut dengan kepasrahan atau pasrah. Nah, di dalam situasi pasrah ini sebenarnya mampu untuk menimbulkan situasi ketenangan, rileks, dan akhirnya membuat syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh tersebut menjadi tidak tegang. Nah, ketika situasi ketenangan tersebut terjadi, otak akhirnya melepaskan zat dopamin. Nah, zat dopamin ini adalah zat yang mampu membuat seseorang menjadi bahagia atau melepaskan hormon-hormon bahagia. Nah, kalau kita lihat, orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang maupun tumbuhan-tumbuhan terlarang, ketika mereka mengkonsumsinya, maka kita akan lihat orang-orang tersebut terlihat bahagia gitu, terlihat tenang, terlihat rileks, terlihat bahagia gitulah. Nah, kenapa orang-orang tersebut itu terlihat bahagia? Ya dikarenakan obat-obatan terlarang maupun tumbuhan-tumbuhan terlarang tersebut sebenarnya mengandung dopamin. Nah, sebenarnya otak itu memiliki zat tersebut, zat bahagia. Kenapa tiba-tiba otak itu mengeluarkan zat dopamin gitu? Ya, karena secara sistem, otak itu wajib untuk mengeluarkan zat tersebut. Dan ini juga berarti manusia itu sebenarnya wajib untuk bahagia. Kembali ke teori tadi, dopamin yang dikeluarkan oleh pasien yang mengalami terminal lucidity ini dikeluarkan dengan cukup banyak. Dikarenakan akumulasi dari dopamin yang seharusnya dikeluarkan sebelum-sebelumnya tertahan karena orang tersebut mengalami drop secara fisik, jadi tidak mampu untuk membuat tubuhnya menjadi rileks. Nah, dengan banyaknya zat bahagia yang dikeluarkan, akhirnya merangsang organ-organ yang lain untuk mengikuti perintah dari rasa bahagia tersebut. Hal itu juga mampu untuk memicu terjadinya dalam tanda kutip kesembuhan ilusi atau ilusi kesembuhan. Dan seperti teori yang sebelumnya, karena energinya udah habis, dopaminnya udah habis,
maka organ-organ yang lain pun karena tidak mendapatkan suplai atau tidak mendapatkan energi dari sesuatu gitu ya, akhirnya juga meninggoy juga gitu. Nah, dari pernyataan ilmuwan tadi justru malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jika sel-sel dalam tubuh kita itu bereaksi atau melakukan sesuatu ketika manusia akan meninggoy, apakah berarti sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini memiliki kesadaran? Apakah sel-sel di dalam tubuh kita ini tahu kalau mereka akan meninggoy sehingga mereka melakukan hal yang terbaik di saat-saat terakhirnya gitu? Dan yang terakhir, apa kesadaran itu sendiri? Pengertian mengenai kesadaran sebenarnya sampai saat ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan, para filsuf, para ahli-ahli gitu. Dari zaman Aristoteles sampai zaman jamet-jamet TikTok saat ini, penjelasan mengenai kesadaran itu belum benar-benar bisa menjawab apa itu kesadaran itu sendiri. Namun, saya akan mengambil salah satu pengertian yang cukup relevan dari Bapak George Soros. Nah, menurut Bapak George Soros ini, yang dinamakan kesadaran adalah kondisi di mana sebuah entitas mengetahui keberadaan atas dirinya, bertindak atas kemauan dirinya, dan mampu bereaksi atau berinteraksi dengan hal-hal di sekelilingnya. Dan berangkat dari pernyataan Bapak George Soros tadi, mari kita coba uraikan atau kita sandingkan dengan kondisi kita pada saat ini. Manusia secara biologis adalah gabungan dari jutaan atau bahkan miliaran atau bahkan triliunan dari sel-sel dan bakteri yang bersatu dalam satu tujuan sehingga terciptalah suatu sistem yang akhirnya membentuk manusia. Jadi dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah rumah dari miliaran atau bahkan triliunan sel dan bakteri yang hidup di dalamnya. Di dalam kulit kita saja sebenarnya ini kan mengandung miliaran atau bahkan triliunan sel yang membentuk sebuah jaringan sedemikian rupa yang akhirnya terbentuklah kulit ini. Jika di dalam tubuh kita ini sebenarnya adalah kumpulan dari jutaan, miliaran, triliunan sel yang membentuk sebuah jaringan, maka pertanyaannya adalah, di manakah kita ini sebenarnya? Di manakah kesadaran kita ini sebenarnya? Apakah selama ini kita ini memiliki kesadaran? Dan jika kalian menganggap bahwa kalian masih memiliki kesadaran, saya akan berikan pertanyaan lagi kepada kalian. Apakah dengan saya membuat video ini berarti bahwa saya memiliki kesadaran? Bisa saja ketika saat saya membuat video ini karena informasi yang ada di dalam otak saya ini ingin mengeluarkan dirinya gitu. Sehingga informasi ini menyuruh sel-sel yang ada di otak saya untuk bereaksi sehingga sel-sel tersebut memerintahkan kepada sel-sel yang lain, pada jaringan-jaringan yang lain, dan pada akhirnya sel-sel itulah yang menyuruh organ-organ yang lain itu untuk bereaksi. Untuk membuat video, untuk melakukan riset, untuk duduk di sini malam-malam gitu. Cukup berat? Oke, kita ambil contoh yang lebih sederhana. Ketika kalian bangun pagi, kalian pasti pergi ke kamar mandi untuk melakukan kencing ataupun ngising gitu. Dan apakah di malam hari sebelum tidur, kalian itu merencanakan untuk melakukan perbuatan kencing dan ngising ketika bangun pada pagi harinya? Tentu tidak. Kegiatan ngising kalian ini muncul akibat sel-sel yang ada di otak kalian itu ingin membuang zat yang ada di anus kalian. Dan akhirnya apa? Sel-sel tersebut menyuruh perut untuk bereaksi seperti mules gitu. Menyuruh kaki kalian untuk melangkah ke kamar mandi. Nah, intinya menyuruh organ-organ kalian untuk bereaksi lah. Dan akhirnya nggak tahu kenapa kalian tiba-tiba udah di WC, tangan kiri memegang sebat, tangan kanan memegang HP, dan scroll-scroll cewek-cewek yang ada di IG maupun TikTok gitu. Apakah itu yang kalian sebut dengan kesadaran? Oke, pada kesimpulan kali ini saya akan mengutip gagasan dari para filsuf tentang apa itu kesadaran ini. Oke, kita bayangkan dulu, jika miliaran sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini ternyata memiliki kesadaran dan saling berkomunikasi dalam frekuensi yang tentunya kita tidak ketahui,
Yang mana mereka ini hidup dalam satu sistem, dan satu sistem tersebut adalah manusia. Maka, melihat betapa luasnya dunia ini, mungkinkah kita dan bumi ini merupakan satu dari miliaran sel lain yang hidup dalam sebuah sistem dari entitas kesadaran yang lebih besar? Balik ke topik terminal lucidity tadi, jika sel-sel di dalam tubuh itu tahu bahwa mereka akan segera meninggoy, pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahu mereka? Apakah yang memberitahu mereka adalah Dia yang Maha Mengetahui? Saya RZ dari Vote Indonesia, pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.